Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala mursyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum minal arabi wal ajam. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada minggu ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan tugas dan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagian kedua dari materi jinayat dan hikmahnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, kisos. Pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktasho yang artinya mengikuti. Maksudnya di sini adalah mengikuti dari perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syarak atau menurut istilah, kisos ialah hukuman atau balasan yang seimbang atau setimpal bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Sehingga kisos ini adalah hukuman yang setimpal atau hukuman yang sama. Jika membunuh, maka hukumannya adalah dibunuh. Merusak mata, hukumannya adalah mata dari orang yang merusak juga dirusak. Macam-macam kisos. Berdasarkan pengertian di atas, maka kisos dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kisos pembunuhan. Kisos ini merupakan hukuman bagi seorang pembunuh yang sengaja. Yang kedua, kisos anggota badan, yakni merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi dari anggota badan. Syarat-syarat kisos adalah yang pertama, orang yang terbunuh adalah orang yang terpelihara darahnya atau orang-orang yang baik, orang yang haram untuk dibunuh. Jika seorang mukmin membunuh orang kafir atau membunuh orang murtad atau membunuh pezina yang sudah menikah ataupun membunuh seorang pembunuh, maka dalam hal ini hukuman kisos tidak berlaku. Yang kedua, pembunuh sudah baligh dan berakal. Artinya jika pembunuh itu masih anak kecil atau orang yang tidak berakal, maka tidak bisa dikenakan hukuman kisos. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak atau orang tua dari yang terbunuh. Jika seorang bapak atau orang tua membunuh anaknya, maka si bapak yang membunuh ini tidak bisa dikisos. Dan yang keempat, orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, yaitu jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang diyat. Diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah, diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindak pidana jinayat kepada korban atau kepada keluarga korban atau kepada pihak yang menjadi korban. Maksud dari disyariatkannya diyat adalah untuk mencegah praktek pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa. Dalam Islam, setiap jiwa itu mendapatkan perlindungan. Bentuk perlindungannya adalah apabila dirinya diganggu berupa dianiaya atau dibunuh, maka ada konsekuensi bagi si penganiaya atau si pembunuh, baik berupa kisos maupun berupa diyat. Sebab-sebab ditetapkannya diyat. Diyat wajib dibayarkan karena beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama,
diat wajib bagi pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini si pembunuh tidak dikisos karena telah dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, maka wajib dikisos. Akan tetapi ketika sudah dimaafkan, baginya tetap wajib membayar diat berupa diat mughaladah kepada keluarga korban. Yang kedua, pada pelaku pembunuhan seperti sengaja. Ini hukumannya tidak dikisos, akan tetapi harus membayarkan diat mughaladah. Yang ketiga, bagi pelaku pembunuhan tersalah, yaitu dengan membayarkan diat mukhafafah. Dan yang keempat, untuk pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks semisal ini, diat dibebankan kepada keluarga pembunuh. Dan yang terakhir, ketika kisos sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada jinayat ala ma dunan nafsi, yaitu tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya. Ketika sulit diterapkan kisos, maka sebagai ganti ruginya adalah diterapkan diat. Berikutnya, macam-macam diat. Diat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah diat mughaladah atau denda berat. Diat mughaladah ini adalah dengan membayarkan 100 ekor unta yang terdiri dari pertama, 30 ekor unta hiqqah atau unta umur 3-4 tahun. Yang kedua, 30 unta jada'ah, yaitu unta betina umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta khilfah atau unta yang sedang bunting, sehingga totalnya adalah 100. Adapun diat mukhafafah atau denda ringan, ini nominalnya tetap 100 ekor unta, akan tetapi rinciannya berbeda dengan diat mughaladah. Yang pertama adalah 20 ekor unta hiqqah, 20 ekor unta jada'ah, 20 ekor unta binta makhot, 20 ekor unta binta labun, dan 20 ekor unta ibna labun. Sehingga totalnya tetap 100, akan tetapi rinciannya adalah lebih mudah. Kemudian, diat yang dikenakan kepada pelaku perusak anggota badan atau melukai anggota badan adalah sebagai berikut. Wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta apabila seseorang itu menghilangkan anggota badan tunggal, misal lidah, hidung, atau kemaluan laki-laki, atau menghilangkan fungsi dari sepasang anggota badan, misal menghilangkan fungsi dari sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, dan lain-lain. Berikutnya adalah wajib membayar setengah dari diat, yaitu dengan membayar 50 ekor unta. Ini apabila seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan, semisal memotong satu tangan atau satu kaki, atau merusak satu mata, dan lain sebagainya. Wajib membayar sepertiga diat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, misal melukai kepala sampai merusak otak. Berikutnya, wajib membayar 15 ekor unta jika melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang atas di bagian tulang terkelupas. Kemudian wajib membayar 10 ekor unta bagi seorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau jari kakinya putus. Setiap jarinya setara dengan 10 ekor unta. Dan yang terakhir, wajib membayar 5 ekor unta atau
mendapatkan denda 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Setiap giginya setara dengan 5 ekor unta. Lalu, bagaimana jika tidak ditemukan unta? Adapun teknis pembayaran diat, jika tidak ditemukan unta, maka bisa dikonversi dengan uang yang senilai dengan 100 ekor unta sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam diat mughaladah atau diat mukhafafah. Adapun ketentuan-ketentuan lain yang belum ada aturannya, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Sekarang kita bahas tentang kafaroh. Kafaroh yaitu denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau melanggar janji. Kafaroh merupakan asal dari kata kufr yang artinya tertutup. Yang dimaksud di sini adalah tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syarak. Sedangkan secara istilah, kafaroh adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kafaroh merupakan tanda taubat kepada Allah dan sebagai penebus dosa. Sedangkan untuk kafaroh pembunuhan adalah dalam agama Islam sangat melindungi jiwa seseorang, sehingga darah tidak boleh ditumpahkan tanpa ada sebab-sebab yang dilegalkan oleh syarak. Oleh karenanya, seseorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari 2 pilihan, yaitu dikisos atau membayar diat, ia juga diwajibkan untuk membayar kafaroh. Adapun kafaroh bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya, maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Demikianlah anak-anak pembahasan kita pada minggu ini terkait dengan bab jinayat. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kami melalui Jabri. Terima kasih atas partisipasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.